الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها استهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Wa nazala, dan turun ini ayat lama qala tatkala berkata siapa Ibnu Az-Ziba'ri, siapa Syekh Ibnu Ziba'ri, Ubidah disembah, siapa Uzair ini disembah orang-orang Yahudi. Wal Masih Isa disembah jadi Tuhan. Wal malaikah, malaikat juga disembah. Fahum, maka utawi mereka itu fahum, maka utawi mereka penyembah apa itu, penyembah Uzair, penyembah Masih Isa, penyembah malaikat itu finnar, itu di dalam neraka. Alama atas perkara, ala muqtada, ma atas perkara yang sudah diputuskan, ala muqtada ma atas perkara yang sudah diputuskan, ma pada apa itu perkara taqaddama yang telah lalu apa ma. Innal ladzina, sesungguhnya orang banyak, sabaqat yang telah dahulu lahum pada mereka, alladzina minna dibandingkan dengan kami, apa al-munzalatu, apa kedudukan, al-manzilatu apa kedudukan, al-husna yang bagus. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka, alladzina, wa minhum, dan sebagian daripada alladzina man, seseorang zukira yang tersebut apa ma. Ulaika utai mereka itu, anha daripada jahannam, mubaduna itu dijauhkan siapa mereka. La yasma'un, artinya tidak mendengar siapa mereka, alladzina itu, hasisaha pada suaranya jahannam, hasisaha pada suaranya jahannam, sautaha artinya adalah suaranya neraka jahannam. Wahum, dan utawi mereka, fima di dalam perkara istahat yang senang apa anfusum apa nafsunya, alladzina wahum utai mereka fiha di dalam, fima di dalam perkara istahat yang senang apa anfusum apa nafsunya apa alladzina minan na'im, daripada kenikmatan khalidun, kekal siapa mereka. Layah zunu, tidak menyusahkan hum pada mereka apa al-fazaul akbar, apa itu kekagetan yang sangat besar, yaitu terjadinya kekagetan dari kiamat itu. Wa fazaul akbar ayuk maro, supaya diperintah siapa mereka, ayuk maro bil abdi, dengan seorang hamba, ilan nari, pada neraka. Jadi salah satu kekagetan yang paling besar seseorang nanti di hari kiamat itu adalah ketika seseorang sudah diputuskan masuk neraka. Masya Allah. Watatalaqqa, dan apa itu, watatalaqqa, dan akan menemui hum pada mereka, watatalaqqa, dan akan menjumpai
hum pada mereka, nastakbilu, artinya adalah mapak bahasa Jawa. Mapak, nastakbilu artinya mapak, artinya menjumpai. Hum pada mereka siapa? Al malaikatu, para malaikat. Indah khurujim, ketika keluarnya mereka. Indah khurujim, ketika keluarnya mereka minal kubur, daripada kuburan. Yaquluna, mengucapkan siapa mereka? Malaikat lahum pada mereka. Mereka orang-orang yang dipapak oleh malaikat. Hadza utawi ini. Yaumukum, itu hari kamu semuanya. Alladzi yang kuntum, ada kamu semuanya, tu'aduna, dijanjikan siapa kamu semuanya. Di dunia, di dalam dunia. Alladzi yang kuntum, ada kamu semuanya, tu'aduna, dijanjikan sama kamu semuanya. Di dunia, di dalam dunia. Yauman, di dalam satu hari. Mansub itu dinasabkan bi uzkur, dengan kata uzkur. Ai uzkur, maksudnya adalah uzkur, mengingatlah kamu yauman, di dalam satu hari. Muqaddaran, yang dikira-kirakan, qablau, sebelum yaum. Qablau, sebelum kata yaum itu. Natwi, melipat siapa kami Allah. Natwi, melipat siapa kami Allah, as-sama, pada langit. Katoyis sijili, seperti melipatnya malaikat sijil. Ismu malakin itu nama daripada malaikat sijil. Jadi nanti akan dilipat, diperintahkan Allah namanya kepada malaikat sijil. Malaikat sijil ini akan melipat, bumi ini dilipat, langit dilipat oleh malaikat sijil. Malaikatnya kayak apa besarnya? Yang dunia aja dilipat saja sama malaikat sijil. Atau sijil, seperti melipatnya malaikat sijil lil kitab, pada lampiran, lil kitab, pada kitab. Sohifa ibn Adam, yaitu lampirannya keturunan anak Adam. Sohifa ibn Adam, artinya lampirannya keturunan anak Adam. Indah mauti, tatkala, di dalam waktu matinya ibnu Adam. Walamu tawil lam zaidatun, itu tambahan. Awis sijilu, atau kata sijil ini, awis sijilu as-sokhifah, itu adalah lampiran. Wal kitab, utawi maksud daripada kitab itu adalah al-maktub, perkara yang ditulis. Walam utawi makna wa ma'lam lisijil, apa as-sijil itu ya. Itu bimakna ala, dengan arti ala. Kata sijil, seperti melipatnya atas malaikat sijil. Wa fi qiraatin, dan dalam satu tulisan yang lain, apa itu qiraah, lil kutubi, pada beberapa kitab, jam'an halih, jadi jamak. Jadi bukan lil kitab tapi lil kutub. Kama, sebagaimana perkara bada'na, memulai siapa kami Allah. Kama, sebagaimana perkara bada'na, memulai siapa kami Allah, awwala khalqin, pada permulaan penciptaan. An adamin, daripada tidak ada. Nu'idu, mengembalikan siapa kami Allah.
Hu kepada khalq penciptaan itu, hu kepada al-khalq itu, ba'da i'damihi setelah meniadakan, menyernakan, ba'da i'dami setelah sirnanya khalq, fal kaf maka utai kaf muta'alliqun itu berkaitan binu'idu dengan lafaz nu'idu, mengembalikan ya kata-kata nu'idu itu. Wa dhamiru tawi dhamirnya nu'idu aidun itu kembali ila awalin pada lafaz awal, awala khalqin itu pada permulaannya penciptaan. Wa ma dan utaima masdariyah itu adalah ma masdar, kama itu ma-nya ma masdariyah. Wadan kelawan janji, wadan dengan kelawan janji alaina atas kami. Mansubun itu dinasabkan biwa'adna dengan apa itu dengan lafaz wa'adna, fi'il fa'il kan. Muqaddaran hal dikira-kirakan qablau sebelumnya wa'ad, kata-kata wa'ad itu. Wawaw tewa'ad itu mu'akkadun itu dikokohkan atau dikokohkan. Limat munima pada simpanannya perkara qablau sebelumnya mah. Inna sesungguhnya kami Allah, kunna ada siapa kami Allah, fa'ilina itu akan menepati janji, mengerjakan. Nah, fa'il itu artinya mengerjakan siapa kami. Ema perkara wa'adna menjanjikan siapa kami kepada ma. Walakat katabna dan demi sungguh-sungguh menulis siapa kami Allah Zaburi di dalam kitab Zabur, bimaknal kaf, bimaknal kitab dengan arti kitab. Zabur itu kitab. Kutubillah artinya adalah kitab-kitabnya Allah, al-munzalatu yang diturunkan. Mimba dizikri daripada setelahnya peringatan. Mimba dizikri dari setelahnya peringatan. Bimakna maksudnya adalah bimakna umil kitab, artinya dengan arti umul kitab itu bimana umil kitab. Umul itu ke induk tulisan, maksudnya adalah lauhil mahfud. Jadi catatan-catatan di lauhil mahfud. Umul kitab itu di lauhil mahfud. Allati yang indallah yang ada di sisi Allah. Jadi lauhil mahfud itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langit kesekian, artinya di bawah apa itu catatan dunia itu ada di lauhil mahfud. Jadi pusatnya catatan ada di lauhil mahfud. Semua orang yang ada di muka bumi, umurnya berapa, kapan adanya, di mana posisinya, itu sudah ada di catatan lauhil mahfud. Kalau memang orang itu ditakdirkan tahun sekian sampai tahun sekian, dia sampai situ batasnya. Rezekinya, jodohnya, matinya, itu semuanya sudah ada di lauhil mahfud. Jadi umul kitab, induknya. Ummu itu kan ibu ya, induk kalau bahasa itu. Makanya induk itu kan biasanya untuk binatang ya, induk akannya man. Tapi ini induk ya
induknya kitab, tulisan-tulisan itu. Anal ardo sesungguhnya bumi, ardol jannah artinya adalah tanahnya surga. Yarisu mewariskan hak kepada jannah arad ibadah pada hamba-hamba solihun orang-orang yang soleh. Amun itu bersifat umum fi kulli soleh di dalam tiap-tiap orang soleh. Jadi perhatikan, jadi orang itu harus berupaya jadi orang soleh. Soleh itu awal katanya adalah orang yang baik. Ya, soleh itu orang yang soleh, orang yang baik. Orang soleh itu orang yang baik. Nah, kebaikan itu ada macam-macam sisi. Kebaikan itu ada macam-macam sisi. Ada kebaikan daripada orang yang senang sedekah, berarti dia baik. Ada kebaikan daripada orang yang punya budi pekerti yang baik, itu juga baik. Ada orang yang punya empati kepada makhluk-makhluknya Allah, empati kepada makhluknya Allah. Nah, itu juga baik. Jadi jadilah orang soleh, sehingga dengan demikian diri kita itu ada kemungkinan untuk diwarisi oleh Allah dengan surga. Karena surga diwarisi oleh orang-orang soleh. Karena surga itu diwarisi oleh orang-orang soleh. Yang nggak soleh nggak dapat warisan. Jadi harus jadi orang soleh. Harus berupaya jadi orang soleh. Soleh kamu dalam hal apa? Misalnya kamu senang sedekah, kamu senang membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, itu berarti sudah baik. Atau kalau kamu senang dalam khidmat masalah ilmu, kalau kamu punya ilmu ya dihidmatkan di tengah masyarakat, diabdikan di tengah masyarakat, ya. Atau kamu mau menjadi orang tua yang baik, sehingga anak-anak kamu dididik menjadi orang-orang yang baik, taruh di pondok pesantren, suruh ngaji yang benar. Nah, suruh ngaji yang benar. Ini juga termasuk bagian orang yang baik. Maka yang terpenting, surga itu, perhatikan, surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang di sini adalah akan diwariskan kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Maka jadilah kita orang soleh. Sebab itu jalannya kita untuk mendapatkan surga. Yang tidak soleh kan tidak dapat. Ya, soleh itu bisa, yang paling utama adalah soleh hatinya dulu, ya. Nah, hatinya jangan dikotori oleh hal-hal penyakit-penyakit duniawi itu. Ini dalam keterangan kitab di sini diterangkan adalah bersifat ini orang-orang soleh itu amun, itu sifatnya umum. Mingkuli fi kulli soleh, daripada orang-orang yang soleh. Jadi kata-kata solihun itu sifatnya umum, tiap-tiap orang yang soleh, daripada ini umat wa ghairiha minal umam. Wal murad bis solah, yang dikehendaki dengan kata solah baik itu adalah bis solahil maut, dengan bagusnya kematian, alal imani, atas keimanan. Jadi bagus itu pada puncaknya adalah ketika dia betul-betul lolos jadi orang soleh, adalah ketika dia tetap istiqomah jadi orang soleh sampai mati. Jadi dia istiqomah jadi orang soleh sampai mati. Kalau orang itu sukses sampai mati dalam jadi orang baik, itu baru itu lolos betul, ya. Ujiannya itu seperti itu. Kamu mati dalam keadaan husnul khotimah, itu berarti orang lolos itu. Orang yang sukses, Ukurannya adalah kematian. Banyak sekali orang-orang yang awalnya soleh, tapi kemudian tidak jadi soleh. Kalau di pondok, masya Allah. Kalau di pondok, masya Allah. Keluar dari pondok, tidak pernah ikut jamaah, tidak pernah
mikirin ngaji, tidak pernah datang ke kiainya, tidak ada pernah ke hormat sama orang tua kanan kiri, tidak peduli kanan kiri orang-orang yang tidak bisa ngaji. Banyak apa banyak? Ini berarti dirinya tidak istiqomah dalam kebaikan. Berarti dirinya tidak istiqomah dalam kebaikan. Ya, orang baik itu harus istiqomah. Ya, kalau di pondok masih pendidikan, kayaknya jujur. Ya, kayaknya jujur. Ketika dia masih sekolah, ketika dia masih kuliah, masya Allah orangnya jujur baik. Begitu dirinya sudah jadi pejabat, korupsi. Ketika dari pejabat jadi korup. Makanya ukurannya orang itu, kesolehan itu adalah ukurannya sampai mati. Ukurannya sampai mati. Kamu sekarang ngaji, tafsir Jalalain. Istiqomah apa enggak kamu? Kau sakjane seneng ngaji apa enggak? Kamu sesungguhnya seneng ngaji apa tidak? Itu kelihatan sampai ke mati kamu itu. Kau mati dalam keadaan masih seneng ngaji enggak? Kitab kamu masih kau pegang, kau masih bawa apa tidak? Di rumah masih kau baca-baca dan berupaya untuk bagaimana mengejarkan membaca kepada orang lain apa tidak? Bapak itu punya kitab termasuk tafsir yang apa ngaji pertama. Dulu kitabnya yang agak-agak jelek ya, warnanya murahan. Harga 19.000. Rupiah. Tafsir Jalalain saya masih ada. Saya ngaji kepada ngaji sama ini. Saya ngaji tafsir Jalalain itu pertama ngaji di sekolahan. Sudah tafsir Jalalain sama Mbah Hubab, putranya Mbah Kiai Memun yang pertama itu. Khatam sama beliau. Khatam lagi kepada Mbah Abdul Rahim, Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad, itu sepupunya kiai saya. Saya khatam tafsir Jalalain. Jadi khatam beberapa kiai gitu. Kamu, kitab saya masih ada, ya. Kamu masih begitu apa tidak? Istiqomah dalam bahaya apa tidak kamu? Itu masalahnya. Setelah ngaji, mungkin kamu jadikan ini tafsir kamu ini sampai di rumah mau bikin jadi petasan, benar. Karena tidak pernah kau buka, tidak pernah kau kaji, tidak pernah kau ngaji, tidak pernah kamu ingin bagaimana dimanfaatkan kepada orang lain. Orang lain tidak bisa, tidak kuat untuk ngaji seperti ini. Kau baca saja. Orang lain tidak punya kitab, kau baca saja. Dengarin saja mereka. Dengarin aja sudah dapat pahala. Makanya oleh karena itu kalau belajar sungguh-sungguh. Kalau belajar sungguh-sungguh ya. Supaya ilmu kamu itu dipelajari dulu. Ilmu kamu ketika disampaikan itu ada dasarnya ilmu. Tidak atas dasarnya kebodohan kamu. Jadi ini bumi surga itu dipersiapkan bagi hamba-hambanya Allah yang soleh, dan kesolehan itu wal murad bisolah al maut alal iman, mati tetap atas iman, mati atas tetap kebaikan iman. Kebaikan iman itu yaitu dasarnya ngaji, segala macam aktivitas kebaikan kita. Wal makna annal mu'minin yarisunal jannah. Ketahuilah bahwasanya artinya adalah orang-orang mukmin itu akan mewarisi surga. Wa yatana'amuna, dan menikmati dengan surga itu ala qadri amalihim, atas kira-kira amalnya mereka. Wa ubira, diungkapkan bil miras, yang akan mewarisi ini li'annahu milkun mustamir, karena surga itu adalah milik yang terus menerus. Ya'ti min ghairin, yang akan datang, kita akan datang ke surga itu min ghairin, dari tanpa upaya. Di sana nanti sudah kita akan masuk gitu. Upayanya ada di dunia ini.
Wa amaman mata alal kufri, dan seseorang yang mati atas kekafirannya, atas keahli maksiatannya, maksiat-maksiat yang belum taubat, maka dirinya akan mampir ke dalam neraka. Li'anal jannah azizatun indallah, karena sesungguhnya surga itu sangat agung, sangat dimuliakan di sisi Allah. Maka tidak akan diberikan surga itu pada orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Musuh-musuhnya Allah itu adalah orang-orang yang di dunia tidak mematuhi Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Jadi kalau kamu mau maksiat, kalau kamu maksiat di jalan Allah, itu hakikatnya kamu sedang memusuhi Allah. Karena kamu dilarang oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan, tapi kamu melakukan kemaksiatan. Itu berarti kamu melawan Allah apa tidak? Kau melawan Allah apa tidak? Melawan Allah, iya. Jadi Allah saja dilawan orang penjahat itu. Apalagi cuma kiai, apalagi cuma ustadz, apalagi cuma teman, pengurus pondok, ngajak sholat, tidak mau sholat. Wong dasar dia adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amad dunia, adapun dunia ini diberikan kepada orang-orang kafir. Karena tidak ada kemuliaannya dunia ini. Kalau dunia ini diberikan orang-orang kafir, orang mukmin adalah dipersiapkan surga. Artinya orang kafir itu hanya bisa menikmati fasilitas dunia saja. Tapi kalau orang yang beriman, kita bisa menikmati juga fasilitas dunia karena Allah. Kita boleh kerja, kita boleh mendapatkan uang, tapi itu karena Allah. Jangan seolah-olah sudah selesai urusan kamu. Kau punya uang 1 triliun misalnya, tapi kamu dengan uang itu justru semakin jauh daripada Allah. Kamu suka melanggar perintah-perintahnya. Apa gunanya? Mungkin kamu sedikit bisa menikmati fasilitas-fasilitas dunia ini dengan keuangan kamu itu, tapi kalau di akhirat sama sekali tidak bisa menikmati lagi karena ada di neraka. Maka nggak cerdas orang seperti itu. Nggak cerdas. Yang cerdas itu betul-betul memikirkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang terpenting. Jadi yang terpenting bagi diri kita itu, motonya orang mukmin sejati itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 poin itu. Dunia baik dengan mengikuti perintah Allah, di akhirat baik, kita tidak dimasukkan dalam neraka. Dalam sebuah hadis diterangkan, laukanati dunia, andaikan dunia ini ditimbang di sisi Allah dengan sayapnya apa itu nyamuk, andaikan itu dunia ya, apa ditimbang dengan timbangan apa sayapnya nyamuk, masakol kafir minha juratan, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan minum orang kafir itu daripada air ya, walaupun seteguk air. Inna fi hadza, sesungguhnya di dalam ini Al-Qur'an, la balaghon, tentu apa itu balaghon ay kifayah, tentu cukup ay kifayah, itu kecukupan fi dukhulil jannah, di dalam memasuki surga, liqaumin abidin, pada kaum abidin yang ahli ibadah. Amilin artinya orang-orang yang mengerjakan semuanya dengan
Hadza ya, bi dengan hadza. Apa hadzal Quran ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu